Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku dimanapun kalian berada. Selamat pagi anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi anak-anakku yang berada di SMA Negeri 2 Pandeglang. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rica Desyana Utami dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu ya kompetensi dasar dari materi ini. Kompetensi dasar dari materi Pergerakan Nasional Indonesia adalah 3.3, menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas perbedaan perlawanan sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20, serta faktor-faktor apa saja sih yang mendorong lahirnya kesadaran nasional Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau materi lebih dalam, nih ada pertanyaan untuk kalian semua. Bagaimana ciri perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat gambar. Kalian bisa lihat gambar atas kiri, ada sekelumpulan orang yang terluka, membawa senjata, dan juga ada yang sedang bangku hatam. Sementara gambar yang di bawah atau yang di kanan bawah itu memperlihatkan orang-orang yang sedang duduk dan berdiri di dalam satu meja. Wah, jadi apa ya ciri dari perlawanan sebelum abad ke-20? Yang mana ya? Yang atas atau yang bawah ya? Nah, perlawanan sebelum abad ke-20 atau sebelum tahun 1908 itu seperti gambar yang di atas, yang di kiri atas. Perlawannya dalam bentuk fisik dan menggunakan senjata. Pada umumnya, perlawanan ini dilakukan oleh masyarakat atas ketidaksewenang-wenangan bangsa Eropa di wilayah mereka. Nah, contohnya apa sih dari perlawanan ini? Nah, seperti kalian dengar, seperti perlawanan di Makassar, perlawanan di Banten, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan di Ponorogo, perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Nah, itu adalah beberapa perlawanan yang dilakukan sebelum tahun 1908 atau sebelum masuk ke abad ke-20. Sementara setelah abad ke-20, bentuk fisiknya masih ada tapi sudah tidak terlalu menonjol atau hanya beberapa saja. Yang lebih menonjolnya adalah lahirnya para terpelajar, sehingga perlawanan secara fisik ini diganti dengan cara modern, yaitu dengan cara perundingan atau dengan cara organisasi. Nah, itu adalah salah satu ciri dari pergerakan atau perjuangan sebelum tahun 1908. Nah, setelah tadi kita bahas salah satu cirinya, ini ada 2 ciri lagi tentang perjuangan sebelum tahun 1908. Yang kedua, perjuangan sebelum tahun 1908 ini sifatnya kedaerahan. Loh, kok bu kedaerahan? Ya, kalian bisa lihat atau bisa kalian baca, bisa kalian dengar dengan judulnya saja, Perlawanan Rakyat Aceh. Perlawanan, kalian bisa menyimpulkan bahwa perlawanan rakyat Aceh berarti terjadi di wilayah Aceh. Perjuangan atau perlawanan rakyat Makassar
berarti terjadi di wilayah Makassar. Nah, itu dia dinamakan bersifat kedaerahan. Sementara perjuangan sesudah 1908 ini bersifat sudah nasional. Nasional di sini, maksud nasional di sini tuh udah muncul kesadaran nasional bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bertekad untuk bersatu, berjuang bersama dalam rangka membentuk satu bangsa yang besar. Jadi bukan lagi membawa nama aku Makassar, aku Aceh, aku Banten, tapi sudah dalam satu kesatuan yaitu Indonesia. Tujuannya kalau yang sifatnya kedaerahan ya tujuannya adalah mengusir Belanda atau Portugis, Inggris atau Spanyol dari wilayah mereka. Terserahlah mau kemana asal jangan ke wilayah mereka. Tapi kalau untuk yang perjuangan sesudah 1908 tujuan bukan hanya di wilayah Makassar doang, tapi harus dari wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu udah nggak ada lagi nih penjajah, nggak ada lagi Belanda, nggak ada lagi Portugis, Inggris, Spanyol di wilayah Indonesia. Nah, yang ketiga adalah perjuangannya dipimpin oleh tokoh daerah seperti raja atau kepala suku atau orang yang berpengaruh. Seperti tadi yang sudah kalian dengar, perlawanan di Makassar oleh Sultan Hasanuddin, perlawanan rakyat Banten Sultan Agung Tirtayasa. Nah, itu adalah dua tokoh atau dua raja yang memimpin perlawanan terhadap Belanda, terhadap Portugis, terhadap Spanyol dan terhadap Inggris. Pokoknya terhadap bangsa barat lah. Kenapa mereka melawan? Ya karena mereka tidak ingin wilayah mereka dikuasai oleh orang asing. Dan yang kedua, tidak ingin rakyat mereka disemena-menakan oleh orang-orang Eropa. Sementara perjuangan sesudah 1908 itu perjuangannya bukan lagi dipimpin oleh raja atau kepala suku, tapi dipimpin oleh golongan cendekiawan. Nah, apa sih golongan cendekiawan? Golongan cendekiawan itu adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki ilmu atau sudah sekolah sudah tamat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi termasuk dalam golongan cendekiawan atau golongan terpelajar. Nah, yang memiliki latar belakang pendidikan modern atau yang memiliki modern, yang sudah belajar pengaruh-pengaruh di masa hari ini apa saja, bukan hanya masa lalu, masa sekarang dan masa depan juga dipelajari gitu. Seperti itulah istilahnya. Ya. Nah, kalau misalkan perjuangan yang dipimpin oleh kepala daerah atau sebelum tahun 1908, ketika rajanya ditangkap atau rajanya ini dihukum mati, perlawanan rakyatnya padam. Kayak lilin ditiup mati gitu ya, padam. Tapi kalau perjuangan yang dipimpin oleh golongan cendekiawan, ketika ketuanya ini diasingkan, ditangkap oleh bangsa Eropa, organisasinya masih ada, tidak padam, tidak mati, tapi ketuanya digantikan, bisa oleh wakil, bisa oleh sekretaris, bendahara atau anggota-anggota lainnya sesuai dengan keputusan bersama. Nah, itu perbedaan perjuangan sebelum 1908 dan sesudah perjuangan 1908. Semoga kalian bisa paham ya, sedikit demi sedikit. Oke, next selanjutnya akan membahas tentang faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Indonesia, sebenarnya Pergerakan Nasional Indonesia ini sendiri tuh lahir dari mana sih? Nah, ini itu terjadi ketika Belanda menerapkan politik etis. Dalam politik etis itu ada 3 poin penting yang disebut dengan Trias van Deventer, yang meliputi irigasi atau pengairan ya. Terus migrasi, yang migrasi itu perpindahan penduduk.
Terus yang terakhir adalah edukasi. Nah, edukasi ini menjalankan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi semua rakyat Indonesia itu wajib mendapatkan pendidikan, bukan hanya para bangsawan, bukan hanya bangsa Eropa yang tinggal di Indonesia saja, tapi seluruh rakyat Indonesia itu harus memiliki atau mendapatkan pengajaran. Tapi ya dalam kenyataannya banyak banget pahit-pahitnya dibandingkan manis-manisnya ya. Tapi terlepas dari banyaknya berbagai penyimpangan, dari adanya politik etis ini, kita apresiasi bahwa dari sini memicu lahirnya kesadaran kebangsaan. Nah, dari mana? Ntar dari munculnya kaum terpelajar. Nah, ini masuk nih ke dalam faktor internal ya. Nah, di sini kita bagi dua ya, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Nah, kita bahas dulu nih yang faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah kondisi sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. Kenapa kok parah akibat penjajahan kok, Bu? Ya, karena seperti yang kita tahu yang namanya penjajahan itu tidak ada yang enak ya. Penjajahan itu ada penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda khususnya kepada bangsa Indonesia. Nah, dari sini muncullah rasa benci dan ketidakpuasan rakyat yang memicu perlawanan terhadap penjajah. Nah, yang kedua munculnya kaum terpelajar. Tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, dari mana kaum terpelajar ini muncul? Dari diterapkannya politik etis, adanya 3 prinsip van de Venter, adanya irigasi, emigrasi, dan edukasi. Nah, dari edukasi ini nih, yang pendidikan dianggap paling berhasil. Karena kenapa? Karena dari kebijakan ini telah melahirkan golongan intelektual atau kaum terpelajar. Yang ketiga, tumbuh kenangan akan kejayaan bangsa Indonesia pada masa lalu. Wah, memang ada apa ya ke Indonesia pada masa lalu? Nih, dari sebelum Indonesia merdeka, sebelum kita nama Indonesia, kan Indonesia itu dalam bentuk kerajaan-kerajaan ya. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Nah, kedua kerajaan ini memiliki kekuasaan yang melampaui Nusantara, bahkan ke tanah genting kran di Thailand, Myanmar. Nah, ini dari hal ini nih membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa wah, bangsa Indonesia juga pernah jadi bangsa yang besar nih, bangsa yang hebat nih, dan kita itu besar dengan kekuatan sendiri, bukan karena kekuatan orang lain. Nah, maka dari inilah tumbuh kenangan ini menjadi salah satu faktor internal pendorongnya lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Dari sini, dari cerita-cerita atau dari koran-koran yang telah dibaca oleh rakyat Indonesia, ini membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk meraih hal yang sama, yaitu terwujudnya negara berbangsa. Nah, selanjutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1908 sampai 1905. Kenapa? Nah, dari sini itu menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior, bukan bangsa yang sulit untuk dikalahkan, bukan, tapi bangsa yang bisa juga dikalahkan oleh bangsa Asia. Tuh.
Yang terakhir, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, paham-paham ini tuh paham-paham yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas tentang faktor-faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Nah, untuk hari ini materi pergerakan nasional Indonesianya kita cukupkan dulu sampai faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia ya. Tadi ada dua faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan Indonesia. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal itu tumbuh dari dalam diri Indonesia itu sendiri. Kalau faktor eksternal itu dari luar atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi di luar Indonesia. Oke. Dari sini apakah ada yang sudah, semoga kalian mengerti ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau tidak ada yang mengerti boleh bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti Ibu jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Ibu Rica dari Sen Utami untuk semuanya.